Berpuasa di bulan suci Ramadan tentu ada syarat wajibnya. Kalau tidak memperhatikan syarat wajibnya, dikhawatirkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin menyampaikan tentang syarat wajibnya puasa. Ada berapakah syarat wajibnya puasa? Di sini saya sebutkan ada 5. Yang pertama, syarat wajibnya puasa adalah Islam. Harus beragama Islam. Dengan demikian, orang kafir atau non-muslim tidak dituntut untuk berpuasa di alam dunia ini. Adapun orang murtad, dia wajib mengqadha puasanya sesuai dengan bilangan yang waktu itu dia melakukan kemurtadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Saya contohkan, ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan pertama puasa, Ramadan kedua puasa, 4, 5 sampai 10 Ramadan. Kemudian dia di hari yang ke-11 ternyata dia itu melakukan kemurtadan. Artinya menduakan Allah, keluar dari agama Islam karena dia meyakini bahwa patung itu adalah Tuhan. Dia meyakini bahwa pohon itu dianggap Tuhan. Dia meyakini sesuatu yang lain dari Allah, dia anggap itu Tuhan, kemudian dia menyembahnya. Keluar itu dari agama Islam. Yang ke-11 itu sudah tidak sah untuk berpuasa sampai dia masuk Islam lagi. Ternyata keluar dari bulan Ramadan, bulan Syawal seumpama, dari murtadnya misalnya 4 bulan, kemudian dia itu meyakini lagi, yakin lagi dapat hidayah, kembali kepada Islam, dia harus mengqadha puasanya yang hitungannya dari hari ke-11 sampai ke hari 30. Itu syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat yang kedua, syarat wajibnya puasa yang kedua adalah mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Adapun anak kecil wajib bagi walinya, bagi kedua orang tuanya untuk mendidiknya, mengajarkan untuk berpuasa di usia 7 tahun. Yang dilakukan oleh anak-anak kita puasa zuhur, kemudian habis zuhur dia puasa lagi sampai maghrib. Ya walaupun di dalam Islam itu tidak ada yang namanya puasa zuhur. Ya puasa itu dari mulai subuh sampai maghrib. Karena ini melatih anak yang usianya 7 tahun agar terbiasa dia menahan lapar. Kemudian dia itu kuat untuk melaksanakan puasa wajib. Nah, apabila anak ini sudah berusia 10 tahun, nah orang tua sudah memukulnya kalau diperlukan, ya. Memukulnya dengan ala kadarnya, artinya memukul dengan mendidik, bukan memukul dengan membabi buta, bukan. Umur 10 tahun anak ini tidak berpuasa, pukul kakinya, diperingati, karena puasa itu adalah wajib yang harus juga diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, itu syarat wajibnya yang kedua. Nah, sekarang syarat wajibnya puasa yang ketiga adalah mampu. Di sini mampu secara indrawi maupun syar'i. Mampu secara indrawi maksudnya bukan orang yang sakit parah atau sulit sembuh atau sangat tua. Mampu secara syar'i artinya bukan orang yang sedang haid atau nifas, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu
Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Artinya mengqadha. Nah, kemudian syarat wajibnya puasa yang keempat apa? Sehat. Sehat itu juga syarat daripada berpuasa. Karena orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Ukuran sakit yang menjadikan boleh tidak berpuasa itu seperti apa? Seandainya sakitnya itu parah, kalau seandainya dia itu berpuasa, dia akan lama sembuhnya. Seandainya dia berpuasa, akan membahayakan kepada kesehatannya. Seandainya dia berpuasa, dikhawatirkan yang meninggal dunia atau bagaimanalah kekhawatiran itu. Nah, itu tidak wajib baginya berpuasa. Tapi kalau cuman sakit panu, ya sakit kurap, sakit bisul, nah itu malas itu namanya. Bukan sakit itu yang dimaksud, sakit yang parah. Nah, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Syarat wajib yang kelima adalah mukim. Dengan demikian puasa tidak wajib bagi orang yang sedang bepergian jauh minimal 82 km dan perjalanannya merupakan perjalanan yang mubah, yang dibolehkan, bukan perjalanan yang menuju maksiat, itu boleh. Dan keluarnya dari rumah atau perginya itu sebelum fajar. Tidak boleh diniatkan dari malam hari, nggak usah sahur besok juga mau pulang kampung, terus nggak sahur, bener nggak puasa. Nah, itu tidak boleh, harus tetap sahur. Dan kemudian seandainya jadi pulang kampung di pertengahan tidak kuat untuk melaksanakan berpuasa, batalkan saja puasanya. Seandainya membawa mobil atau bawa motor, kalau puasa akan membahayakan keselamatannya, itu boleh ya, boleh. Tapi di zaman sekarang terkadang orang itu terlalu manja, karena di mobil itu sudah AC yang nggak kemanasan, apalagi naik pesawat hanya 2 jam bisa ditempuh seumpama. Lebih baik musafir juga puasa seperti itu. Kalau memang tidak kuat, ya silahkan diambil yang namanya rukhsah, keringanan daripada yang diajarkan oleh agama. Nah, inilah syarat wajibnya sah itu yang saya sampaikan tadi ada 5. Saya sebutkan lagi, yang pertama adalah Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu, yang keempat sehat, yang kelima mukim, tidak sedang bepergian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.